Puji nama Tuhan. Selamat sore, salam. Salam. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami kembali berkumpul di tempat ini ya Bapa. Bersatu di dalam kasih-Mu ya Bapa, untuk boleh kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dan kesetiaan-Mu yang selalu Engkau tunjukkan dan kami rasakan sepanjang minggu ini ya Bapa. Saat ini kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, dengan kuasa darah-Mu Engkau mengkuduskan setiap hati. Engkau menguduskan tempat ini untuk boleh kami memuji, memuliakan Engkau. Dan apapun yang kami persembahkan boleh menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami sembah selama-lamanya, karena Kau Allah yang setia. Kaulah kekuatan kami, Kaulah penolong kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Shirabaya siralala siralabaya sirabaya siralala siralala. Nama namamu Yesus, kami mau bermazmur bagi namamu. Nama Yesus kami mau sheke dek haleluya, haleluya. Jiwa kami bermazmur bagi namamu, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Setiap lidah mengaku bahwa Kaulah Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Haleluya. Yesus Kristus, Kau yang melihat setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Kau yang mengerti setiap hati kami Bapa, Kau yang mengerti, yang peduli, Kau yang mendengarkan. Haleluya. Haleluya. Kita tetap dalam penyembahan Allah kita yang luar biasa. Kita mau rasakan hadirat-Nya malam hari ini, menjamah setiap hati kita. Apapun persoalan kita, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyembahlah kita yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama tetap dalam penyembahan Allah kita yang luar biasa. Kita secara moya sekes. Tuhan, Tuhan, oh sekes. Haleluya Yesus. Syarabaya setiap persoalan apapun yang mendera kami yakin dan percaya Engkau tetap setia, adil buat kami Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin, kita yakin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
yang luar biasa. Yes Bapa, ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kan juga mayasai kada mayasai Yesus Kristus, bersama Engkau kami kuat. Bersama Engkau kami akan menang karena Engkau lah Allah yang selalu bersama kami. Yang selalu memberi kekuatan dan penolong buat kami. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak dengan sukacita. Haleluya. Amin. Siap puji Tuhan. Amin. Mari kita katakan bersama Tuhan. Kiri kananku ada sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Yes. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia akan amin. Mari kita katakan sama-sama dengan yakin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi apa? Amin, karena Dia selalu bersama kita. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Kita bersorak karena Dia selalu ada bersama kita. Kita tidak akan takut dan tak gentar dan jangan ragu. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin.
tangan luar biasa, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sayang kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Karena Dia ada bersama kita. Shalom. Nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus. Nama Yesus. Yesus. Nama Yesus. Yesus. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti, hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku rohmu sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan rohmu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Yakin Tuhan adalah Maha mendengar setiap keluh kesah kita, setiap damai. Namu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti, dan berikanku rohmu sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan ku tahu pasti yang selalu kuatkanku. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan lihat, Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar
menghormati firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Kita yakini Tuhan mendengar setiap doa dan keluh kesah kita. Dia yang memberikan roh-Nya, memberikan kekuatan buat kita. Tuhan yang selalu mengerti bahasa tetesan air mata kita. Haleluya. Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk beribadah, untuk memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Setelah Senin sampai Sabtu kami mencari nafkah, kami bekerja untuk menghidupi jasmani kami. Hari ini kami mau duduk diam Tuhan, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini datang, tidak ada yang Kau lewatkan. Semuanya Kau urapi, semuanya Kau berkati, semuanya Kau sayangi Tuhan. Karena kami ini adalah biji mata-Mu, kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Irfan datang, Irfan. Oh, mau penyerahan anak? Ayo, ayo maju yuk. Kita mendapat satu warga baru. Nah, ya, seneng enggak? Ada satu lagi loh. Ya, kita sambut dengan sukacita ya. Ayo, silahkan. Ya. Anu aja. Ya, Tuhan. Ya Tuhan, betapa bersukacitanya kami mendapat satu anggota baru lagi Tuhan. Kami sangat bersukacita. Terima kasih Tuhan, kami menyambut warga baru ini Tuhan dengan hati yang bersukacita dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita kepada Vian. Anak Vian Arven Gunawan. Hari ini oleh
iman kedua orang tuamu. Engkau diserahkan kepada Tuhan. Sejak hari ini, engkau menjadi milik Tuhan. Engkau menjadi kepunyaan Tuhan. Hidupmu akan disertai Tuhan. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Engkau akan tumbuh menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan sempurna. Tidak hanya jasmani tetapi juga rohanimu. Engkau akan diberkati Tuhan, disertai Tuhan di sepanjang umur hidupmu. Juga berdoa untuk Irfan Margono, Papa dari Vian. Tuhan, sebagai kepala keluarga, tanggung jawabnya tidak mudah, tapi Engkau akan memberi kekuatan, kemampuan Tuhan, memberikan hikmat untuk bisa membimbing anak istri untuk lebih dekat kepada Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati usahanya, berkati Engkau sertai di kesehatan. Suci Vita Asih, Kau sebagai istri, sebagai penolong bagi suamimu, ibu dari anak-anakmu, Tuhan akan memberikan kemampuan lebih kepada engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Kau akan diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan ekstra. Berkati. Kevin, engkau sudah bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Tidak hanya jasmanimu saja, tetapi juga rohanimu akan bertumbuh. Kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi teladan bagi sekelilingmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, 2 bulan lalu sepertinya saya sudah pernah menyampaikan tentang sebelum kita belajar firman Tuhan bahwa kita akan memperbaiki rumah Tuhan. Waktu itu saya memang tidak menerangkan secara detail, ya, ngopo to gereja sing apik dibenerke kan begitu ya. Karena saya mungkin tidak memberikan penjelasan secara detail begitu ya. Si apik kan gitu ya. Nah, hari ini kita sama-sama saksikan video ya. Ini cuplikan-cuplikan sebetulnya ya. Dari beberapa begitu dirangkum, kemudian kita mau sama-sama saksikan. Jane keadaane gereja tuh isik ciami apa mikcia ngono. Gitu ya. Coba multimedia kita sama-sama lihat ya, nanti saya akan terangkan sedikit. Oh, ini tadi desainnya bisa di-pause sebentar supaya bisa tahu nantinya kita ini pengennya seperti ini. Nah, ini yang belakang ya. Nanti itu seperti ini, yang belakang ya, yang kita pertahankan ini keramiknya. Karena ini sudah abadi. Dari dulu, sekarang, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Keramiknya tetap mancep di situ. Tidak bisa kita apa-apakan ya. Dan lagi itu kenang-kenangan dari Bapak Gembala kita. Ya, begitu lihat keramik, marip gitu ya. Nah, yang kita perbaiki temboknya. Temboknya karena itu enggak karu-karuan ya.
nanti sekaligus temboknya diperbaiki, ya, dimuluskan begitu, sing apik gitu, ndak karu-karuan. Kemudian kabel ting selawir begitu ya. Kemudian AC-nya kurang tinggi ya. Jadi Bapak Ibu atau Mbah-mbah duduknya milih. Duduknya milih, oh angin kesentrong. Sekalipun sudah dikasih talang air tapi ternyata masih nyentrong, dan nyentrong bisa masuk angin. Bener enggak? Masuk angin ya. Ini nanti bagian belakang seperti ini. Nanti ini kita ganti gypsum ya. Kemudian ada listnya, kemudian kita kasih hidden lamp. Hidden lamp itu lampu yang di dalam ya. Jadi ada plafon, kemudian kita kasih list. Lah ini di tengah-tengahnya ada hidden lamp ya. Nanti tampilannya seperti ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita ya. Kemudian yang mimbar, bisa mimbar. Nah, ini mimbar. Ya. Ini mimbar nanti seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini, warnanya menyesuaikan dengan keramik, begitu ya. Nanti kemudian ada hidden lamp juga, gitu di belakang, tapi sampingnya kemungkinan tidak. Saya takut kalau nanti Bapak Ibu silau, ya, karena kan begini kan, sap-sap gini di sini ada lampunya, gitu, takut nanti silau, gitu ya. Jadi saya bikin flat saja, ya, ditutup, peredam tetap supaya apa, kita agak nyaman kalau ibadah kenceng gitu, kita agak pede gitu loh ya, nggak diseneni tonggone gitu ya. Tetap nanti kita kasih peredam yang bagus, rock wool yang bagus gitu ya. Nah, pintunya itu kan pintunya di pelitur, nanti pintunya enggak seperti ini. Ini Bapak Ibu perhatikan, ini pintunya triplek ya. Dan triplek itu kalau di pelitur elek ya, enggak bagus. Jadi nanti akan dikasih kayu dulu baru dipelitur ya. Handle-nya juga akan diganti. Kalau ini handle-nya juga wis elek, sing kono ada tarian maut. Mungkin jarang-jarang yang jemaat yang tidak aktif dan jarang pelayanan mungkin tidak tahu bahwa itu ada tarikan maut di situ. Tidak ada handle-nya, tapi tinggal ditarik aja. Ya, tarikan maut. Ya, nanti kita akan perbaiki ya. Pintunya akan dipelitur, kemudian kita akan perbaiki ya. Dikasih hidden lamp ya. Terus ini nanti juga yang ini kuning ungu kita juga ganti ya. Plafonnya diganti, tampilannya seperti itu. Ya, doakan ya, doakan bisa berjalan sesuai rencana. Ya, terus yang lain. Yuk. Nah, ini kayu-kayunya. Nah, ini rayap ini. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini semua buku-bukunya Pak Arif ini sudah habis dimakan rayap. Ini di pastori ya. Ada video. Nah, ini sampai berkarung-karung ini ya, berkarung-karung. Nah, ini juga. Ini mana ini? Atas. Nah, ini juga ya, jadi yang ini rayapnya ini tidak terdengar suaranya. Oh, enggak bisa gede nih ya. Diperlebar enggak bisa. Ini rayap kok. Ini dulu waktu dibongkar bulan Maret apa Februari. Maret. Nah, itu tanah itu rayap. Tuh, rayapnya tuh. Wakeh rayapnya. Tuh. Ini di sini ya. Di sekeliling ini. Nah, ini sudah dilepas ini ya. Yang belakang sudah dilepas. Tinggal samping ini spon. Bukan rock wool tapi spon. Dan sponnya sudah beku. Karena AC-nya bocor, netes. Jadi masuk di sponnya sudah beku. Ini masih ada sponnya. Ini sudah dibongkar. Ini yang bongkar namanya Pak Didi. Dari jam 7:30 malam
sampai jam 3 pagi, 2 hari full ditambah Sabtu 3 hari, jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Sing nunggoni sapa Bu? Kiki dan Bu Sri anaknya, ditambah Tania. Ini bongkar nih, sendirian ini Pak Didi. Iki apa tuh, Pak? Iki apa tuh? Harplek. Harplek. Harplek itu ada triplek. Tapi Aplikasi buat oh, Ini pintu tembus, kayak apa, Pak? ini belakang sini. ya, yang kayak panjang. Niki kasih buatnya berarti buatan sakit diselamatkan. Ya kasih bate kudu ganti. Tapi nek diganti kasih buat mangga dipangan raya boleh, Pak? Nanti kasih buat mangga dipangan raya boleh. Iya. Kayak ngentine kudune apa, Pak? Nanti ini kudu ditembak. Di tembok gantinya. Wah, Ya memang paling enak tembok ya. paling elak. Nggih. Rayap tok itu. Kok nemen dia? Kayak suara nih. Nih, ini pintu tembus ini. Dulu ada pintu tembus di sini. Yang jemaat mula-mula pasti tahu. Ini ada pintu tembus. Saya masih ngalami pintu tembus ini. Jadi kalau ibadah lewat sini, nerobos, ngetol lewat sini. Lawangnya. Lawangnya jadi. Geblak Reni. Ini sudah diperbaiki, sudah dicopot semua dan saya tidak cerita. Tidak cerita kepada Bapak Ibu saya. Sakit. Nah, ini yang ranknya. Kemarin saya minta, ada 2 pemborong, saya minta untuk difoto. Tuh. Ini kondisi ranknya ya. Rank itu yang menahan genteng. Ya, di atap ini. Nah, ini kondisinya ya. Ini padahal kemarin sudah dibantuin sama Pak Imam untuk dianti rayap. Ya, sudah dibantu Pak Imam untuk dianti rayap supaya apa? Usuk dan kuda-kudanya tidak kena. Puji Tuhan, kuda-kuda dan usuk itu katanya kayu balau, jadi tidak sampai dimakan rayap. Tapi saya takut sebetulnya kalau ranknya itu tidak kita perbaiki, nanti nih ambruk piye gitu loh saya. Ini aja yang paling mengoni, paling dhuwur ini saya takut. Ini loh. Plafonnya yang ini paling parah ini kan bukanya iki nek ceblok lah nyebloki bocah cilik piye. Saya cuman pikiran begitu saja. Ya, jadi saya sudah panggil kontraktor untuk membetulkan borongan ya. Biayanya piro lho, Bu? Aduh, biayanya saya nek ditanyain tuh saya juga duh piye ya Tuhan ngomong para yo karo jemaat ya Tuhan. Engko dikira saya halu lagi. Wah, Bu Deborah halu. Duitnya dari mana loh, Bu? Segitu. Kurang lebih 115 juta. Besar atau kecil? Kecil. Bagi Tuhan kecil loh, teman. Bagi Tuhan kecil. Benar enggak? Bagi kita, duit kok kan gitu. Gitu ya. Coba, dari mana itu duit? Tapi saya percaya, untuk rumah Tuhan tidak pernah Tuhan mempermalukan kita. Pasti. Ya, pasti Tuhan sudah sediakan. Ya, besok saya mau rapat lagi sama kontraktornya ini. Saya mau nego harga lagi, sedikit lagi. Nanti lampunya enggak sing menyilaukan gini. Nanti kita pakai lampu yang natural white, sing bukan oranye banget tapi oranye ke putih gitu. Ya, lampunya saya juga milih yang paling bagus ya karena jangka panjang ya. Doakan
Wes Tuhan, saya kalau mikir, wah duitnya akeh juga ya, gitu ya. Duitnya gue nek piro iki kase, gitu. Wah, tapi njaluk kasnya Tuhan sajalah kita. Ya, kita minta sama Tuhan saja. Ya, kita berdoa, Tuhan, ini rumahmu, minta tolong Tuhan. Minta tolong kan boleh toh? Boleh minta tolong ya. Nah, itu sekilas tentang kenapa kok saya ini mantap untuk memperbaiki. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki ya. Perbaiki sing apik, asine didhuwurke, temboke sing apik, semuanya kita perbaiki untuk rumah Tuhan. Ya, ini dulu ya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan ya. Tuhan pasti sediakan. Hari ini kita mau belajar ya. Coba dibuka. Hagai. Yuk bisa dibantu Mulmet. Hagai 1. Hagai 1 ayat yang pertama sampai 14. Kita baca aja sekalian kita sing ora tau maca Alkitab hari ini baca ya. Hari ini baca 1 pasal ya. Yuk kita sama-sama baca Hagai 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 supaya kita ngerti satu perikop iki jane ngomong apa sih gitu ya. Satu perikop itu Tuhan ngomong apa sih gitu ya. Kita supaya sama-sama belajar. Yuk. Hagai 1 ayat pertama sampai 14. Ayo. 1, 2, 3. Yuk. Empat. Lima. Yuk. Empat belas. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan, semesta alam, Allah mereka. Satu perikop ini tidak hanya berbicara pembangunan rumah Tuhan secara fisik,
secara hurufiah. Wah, ini dibangun, tidak seperti itu. Ya. Tapi Tuhan di perikop ini, Tuhan pengen kita membangun. Kita ini adalah bait Allah. Kita ini bait Allah. Ya, coba baca 1 Korintus 6 ayat 19-20. Coba kita sambung ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ke 20. Mari multimedia. Bisa? Ya, saya bacakan ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu, kita nih, saya ya, atau tidak tahukah saya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi bagaimana cara membangun rumah Tuhan? Tidak hanya bangun gedung itu loh ya. Bagaimana cara membangun rumah Tuhan yang adalah bait kita? Pertama, menjaga kekudusan. Wangel iki. Menjaga kekudusan itu sebutnya wis sering kali kita mendengar. Benar enggak? Jagalah kekudusan itu maksudnya bagaimana? Nah, ya toh, jaga kekudusan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, orang sing biasa, orang ya, kalau kita ini menguduskan diri, pasti beda dengan orang yang enggak. Kita nih biasanya bohong dengan orang yang tidak bohong, beda. Kita biasanya ngutil, kita enggak ngutil, beda. Bener enggak? Bener ya? Pasti berbeda. Ya, ingat tubuh kita ini adalah bait Allah. Hati-hati dengan tubuh kita, jaga kekudusan. Ya, jaga kekudusan, enggak nontoni sing aneh-aneh gitu ya. Enggak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan melakukan dosa, jangan hidup sembrono. Jangan hidup sembrono. Ya, ketoknya kita ini enggak apa-apa loh. Aku enggak apa-apa, aku mencuri kecil-kecilan enggak apa-apa. Kelihatannya tidak apa-apa. Tapi satu kali akan diperhitungkan sama Tuhan. Enggak. Nanti coba lihat. Saudara yang tenanan sama Tuhan menjaga kekudusan, menjaga kekudusan juga enggak ada hasilnya, enggak. Pasti Tuhan perhitungkan. Pasti. Enggak mungkin tidak. Ya, nomor 1. Ya, kita harus menjaga kekudusan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ojo sembarangan hidupnya. Ditata hidupnya. Ojo sembarangan. Keluarganya mesti diatur. Ya, keuangan mesti diatur. Ya, bekerja mesti tenanan. Ya, muliakanlah. Ya, jaga kekudusan. Apalagi nih pakai selingkuhan. Saya sudah sampaikan di doa malam, hati-hati para pelayan Tuhan. Jo bermain-main, TTM, teman tapi mesra. Ya toh? Konangan langsung digrounded. Ya. Alah bedibura ra kerti ya, jomong ngono to. Jomong. Nanti tembok yang ngomong sama saya loh. Loh, saudara enggak percaya. Jomong, aku ini pacaran karo kae lho. Ning jomong kowe. Aku lunga karo bukan muhrimnya, boncengan karo bukan muhrimnya, hati-hati. Ya, pasti nanti akan ada yang cerita sama saya. Siapa yang cerita? Ya kursi, tembok, piano, masih kan cerita sama saya dan masih ketahuan. Kedua, merawat bait Allah. Ya, yang pertama menjaga kekudusan, yang kedua merawat bait Allah. Merawat bait Allah kan tubuh kita. Ayo dirawat ini loh tubuhnya. Saudara tuh nek wis ngerti darah tinggi, ya saudara jangan malah
sing sate kambing, sing mangane asin ya asin. Gitu toh? Gitu loh. Saudara ki wis ngerti loh kolesterolnya tinggi loh. Nah, saudara ini loh malah kamu jangan mangan yang kolesterol yang lemak-lemak, jangan. Tenang Bu. Sudah saya baptis ini babinya. Babi sudah saya baptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini dimasak tidak membuat kolesterol. Kolesterol enggak? Kolesterol. Apalagi saudara mangan jeroan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kolesterol, utengking ke kutub utara. Kolesterolnya masih apa enggak? Masih. Ya, kadang-kadang kita ini ngeroh. Bu, wis tak doakan loh Ibu iki Bu. Tenan babi sampai tak baptis. Coba apa kurang apa saya? Doa aku loh sampai saya doane setengah jam sampai mangan mie ayam, mie sampai bededek Bu. Saking saya nengkingi kolesterol itu, jangan sampai ini kolesterol hinggap di tubuh saya. Saudara kolesterol tenan. Ya toh? Saudara, saya dulu juga asam lambung nih. Ora enak sakit gitu ya. Kuncinya apa? Jangan telat makan, malah saudara rapopo lagi jenengan puasa setengah hari. Saudara sakit bener loh. Ya, jangan mencobai Tuhan untuk hal-hal yang kita ini tidak mampu. Ya, hati-hati. Ya, rawat tubuhmu, olahraga. Ya, saya ini sik bolong-bolong loh olahraga nih. Kadang nek ndak sempet olahraga, lah saya ki olahraga nih kok nyapu ngepel ya saya itu. Waduh, olahraga nyapu ngepel ya toh. Bu, saya olahraga. Jalan-jalan ning mall. Bukan, itu bukan olahraga. Itu cuci mata, ya. Olahraga, tenanan. Mangane dijaga. Loh iyalah, semua kan mosok Tuhan sing suruh jagani tubuh kita mangan terus sing gula-gula sing enak gitu toh, gula darah tinggi, kita makan terus. Ya toh? Nah, ini tubuh kita ini bait Allah. Enggak boleh sembarangan. Jaga tubuhmu. Istirahat sing cukup, jangan bergadangan sampai jam 12, jam 1 begitu. Kecuali ada beberapa yang usianya sudah lanjut itu tidurnya agak susah. Pasti kok ngalami kok. Aku ndak tuh nek mambu bantal langsung turu. Nanti saya itu dulu ya langsung tidur. Sekarang itu tidur saya itu bisa bangun jam berapa begitu terus saya kelingan. Oh ya, belum WA ini, belum ini. Catat. Lah jadi kan ndak bisa tidur ini saya. Wes mau tidur lagi, lampu udah matikan. Kelingan lagi saya. Wah, nek sesuk lali piye? Belum ngurusi ini itu. Tangi meneh. Jadi tidurnya terganggu. Itu tidak sehat. Saya tahu itu tidak sehat, tapi raiso turu kadang-kadang saya. Ya, mari rawat bait Allah. Tubuhmu gini jaganen, ojo sembarangan terhadap tubuhmu. Ya, tubuh kita dijaga. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama menjaga kekudusan, hati-hati. Yang kedua merawat bait Allah ini. Yang ketiga, ini secara hurufiah ya. Belajar bertanggung jawab untuk membangun rumah Tuhan. Lah Bu Deborah ini ujung-ujungnya duit. Ndak. Saya hanya bicara, ndak. Jadi jangan saudara terus punya pemikiran yang negatif, ndak, ya. Belajar bertanggung jawab membangun rumah Tuhan secara hurufiah. Ya ini saatnya kita bangun. Gitu toh. Bangun rumah Tuhan. Untuk siapa? Untuk kita semua. Karena ini rumah kedua kita. Benar enggak? Rumah pertama kita ya rumah kita masing-masing. Ya toh? Dengan anak, dengan orang tua, dengan suami, istri, keluarga. Itu rumah pertama kita. Ini rumah kedua kita. Kita bersama-sama lagi. Duduk koncone, duduk dulure, duduk sana keluarga. Tapi kita bisa bersama-sama rukun. Benar enggak? Seperti keluarga besar. Kadang-kadang itu ada anak, ada orang itu nek cerita karo keluargane mau ceritane karo teman seiman. Bener enggak? Pasti ngalami seperti itu. Ya, itulah, itu kita keluarga ini. Ya, keluarga.
Keluarga besar sing semua masing-masing kita ini punya persoalan. Semua. Ya, saya mungkin salipe gede, wabot saya. Oh, bebannya berat. Ya, mungkin saudara juga salipe itu cilik, ning buntutnya dawa gitu, wabot juga kan? Atau salibnya tuh kecil, tapi sak kuental, ya abot juga loh ternyata. Ya, jadi berbeda-beda. Nah, kesempatan hari ini kita mau belajar membangun rumah Tuhan secara harafiah. Ya, nek wis nanti sudah diperbaiki ini, diman-eman ya, barangnya Tuhan diman-eman. Ya, aja dicoreti, wis ngerti pintunya, itu pintu itu tangannya satu sudah dilepas itu, tangannya, ya toh, tangannya sudah satu lepas itu, pintu yang sebelah sini itu. Karena apa? Ya mungkin orang enggak tahu, jebret gitu kan, jebret gitu, ya toh, copot satu, nggak bisa dibuka. Nanti pintu sekretariat itu, pintu ruang sound itu ya juga sudah tidak bisa ditutup karena apa? Goglek. Ya, ayo kita sama-sama jaga rumah Tuhan. Ya, seperti saya tak cerita sedikit. Saya ini di rumah itu lagi ngecat pintu yang cat duko, borongan judulnya. Ini borongan dia berarti bawa alat semprotnya sendiri kan? Wah, saya lihat begitu sudah mau jam kerja selesai, alon-alon loh. Kabelnya tuh pelan-pelan, satu-satu, kakinya dikasih tutup. Begitu saya perhatikan aja, oh sedemikian telitinya ya untuk barangnya lah. Lah saya berpikir, lah coba nih itu alat semprotnya alat saya, mesti langsung ditendang ke sana itu. Nah itu loh, karena apa? Bukan barangnya. Tapi ini rumah Tuhan milik kita bersama. Ya, milik kita bersama, ayo dijogo. Ya, nek wis pintu tuh nek wis eglek-eglek aja malah mantu wendang dueng. Lah sisan lho Bu, engko nek betulke kan sekaligus. Ya, jangan ya, jaga kebersihan ya. Ini nanti juga saya mau, ini enggak iso diresiki soalnya ya. Ya, itu nanti kita enggak tahu ini diapakan begitu ya. Ya, kita mau jaga rumah Tuhan. Engko nek wis diperbaiki kabeh ya aja dicoret-coret ya, aja yang kita jagalah ya, karena ini rumah Tuhan. Ya, nek pintu ya alon-alon ya. Memang dulu zaman belum diperbaiki pintu yang kayu ya, yang ujung depan dulu zaman Pak Arif masih ada itu memang untuk menutup pintu karena itu agak meleset begitu. Memang pakai tendangan maut, saya juga lihat itu, Pak Arif itu pakai tendangan maut, doeng gitu. Saya lihat karena kalau tidak ditendangan maut, enggak nutup. Itu dulu, saya juga ngalami lihat itu. Tapi sekarang sudah diperbaiki, kita nutupnya pakai tangan, ojo nganggo sikil. Bendang cepet loh Bu, iki Bu. Habis uangnya lera mau piye nek nganggo kaki, gitu. Ya, enggak. Ya, nanti kita sama-sama jaga, ya. Doakan ini supaya rumah Tuhan ini bisa bisa bagus. Saya tuh seringkali menyampaikan ke beberapa orang, kita ini kok enggak bersyukur ya punya gereja kayak gini di tengah kota, parkirnya juga angel-angel kan, enggak susah lah karena ada tempat parkir. Nih kita ada acara boleh kesini. Ya toh? Gitu loh ya. Gedungnya ya sudah bagus. Kenapa itu tidak kita syukuri? Ya toh? Kenapa itu tidak kita syukuri gitu loh. Ya, itu yang kita syukuri. Mari kita rawat rumah Tuhan ini ya secara hurufiah. Secara hurufiah. Belajar bertanggung jawab untuk membangun, menjaga rumah Tuhan. Ya, di mana-mana di barang, termasuk alat musik. Ya, semualah alat musik. Ini dulu kemana, tumpuki apa tidak boleh. Ya, di rumah Tuhan ini kita mau jaga baik supaya apa? Awet.
Ya, lampu nek wayahe ya sudah dimatikan. Apa-apa nek sudah ya ini buangi tisu ya jangan malah sengaja, malah gini malah sengaja pura-pura ndak ketok, jangan. Ya, gelas itu juga jangan ditusuk terus ditinggal. Nah, yang minum siapa? Maneman. Ya dah, ditusuk tak loh. Kadang-kadang cuma diseruput sedikit. Cuma ditusuk tak walaupun tidak diminum, ndak akan ada yang minum. Bener ndak? Ada masker, taruh tempat amplop. Iki masker sapa lho iki? Aduh, enek masker, tisu, gelas. Ya, jangan ya. Kita belajar untuk bertanggung jawab merawat rumah Tuhan. Tidak hanya tubuh kita sebagai bait Allah, tapi juga rumah Tuhan secara hurufiah ini. Ya, semuanya gitu ya. Enggak hanya saya sok munguti gelas, tisu, air minum, sithik-sithik kesono kesini. Itu sering saya. Ya, tapi saya sudah sampaikan di evaluasi. Tapi kalau ini kepada keluarga, kita ini keluarga. Ya, keluarga. Makanya saya sampaikan biaya ini berapa, ininya berapa, nanti jadinya seperti apa, saya akan secara gamblang menyampaikan ke Bapak Ibu supaya sama-sama engko dadine kaya ngono to. Oh, biayane sakmono to. Oh, begitu. Oh ya, gitu loh ya. Doakan aja ini segera terlaksana. Mudah-mudahan minggu ini bisa segera dieksekusi. Wes mau piye, kapan mondang dikerjakan, kapan. Waktunya 2 bulan. Untuk memperbaiki 2 bulan. Ya, saya sudah nego kira-kira waktunya 2 bulan. Ya, kita mau baca ayat penutup ya. Ayat penutup kita mau baca di Ulangan 31 ayat yang ke-8. Mari saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Yuk, baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini sebetulnya konteksnya Yosua menggantikan Musa. Konteksnya Yosua menggantikan Musa. Betapa takutnya Yosua menggantikan sosok yang punya karisma seperti Musa. Ngeper enggak? Kita akan tiba-tiba kon gandeni Pak Bupati. Ngeper kita. Ya, ini Yosua tiba-tiba suruh. Walaupun sudah dimentor oleh Musa, tapi ada rasa takut. Tapi Tuhan bilang, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Maunya kita ganti saya. Ya, Dia sendiri akan menyertai aku. Dia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, jangan takut, jangan patah hati, ya. Apapun yang mau kita hadapi, bangun, duitnya akeh ram. Ya. Kita harus jaga kekudusan, harus merawat tubuh kita. Angel, saya sudah kadung kebiasaan gini. Tapi Tuhan akan menyertai langkah-langkah hidup kita. Ya, mari saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Tuhan Engkau tak jauh. Ya Tuhan. Datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut. Yesus, ku sambut uluran
tak jauh. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Bapa, aku datang, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, datang sama Tuhan, hampiri Tuhan. Ku datang mencari Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami Tuhan, serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, karena kami bukan siapa-siapa Tuhan. Yesus, ku sambut Tuhan mengulurkan tangannya untuk Engkau. Sambut uluran tangan Tuhan. hadirat-Mu nyata dalam doaku. Amin. Tuhan, Engkau tak jauh Tuhan. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh Tuhan. Tuhan Engkau tak jauh, Tuhan tidak jauh, bahkan dekat, dekat sekali Tuhan. di hidupku. Dekat di hidupku Tuhan. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh. Nyanyikan sungguh-sungguh. Tuhan tidak jauh. Tuhan Engkau Tuhan tak sangat jauh, dekat. bahkan dekat, Dekat, dekat di hidupku. Rasakan Ku rasakan Tuhan mengasihi Engkau. betapa Kau mengasihi. Tuhan mengasihi aku, mengasihi Engkau. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan Engkau tak
bersaat teduh sebentar, 1-2 menit saja. Apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini? Kita mau hidup dalam kekudusan, mau punya tekad. Tekad itu timbul dari hati kita, bukan dorongan orang lain atau karena kita dimarahi orang, tidak. Kita mau merawat bait Allah yang adalah tubuh kita. Mari, jaga tubuhmu, jaga bait Allah. Mari sama-sama juga kita mau bertanggung jawab untuk merawat rumah Tuhan, bait Tuhan secara hurufiah. Kira lama-lama lah. Kira lama ya sikinara lama. Tuhan tuh tidak jauh. Dekat sekali Tuhan itu sebetulnya. Kalau kita sembahyang sama Tuhan, kita tidak minta-minta. Kita hanya mengucap syukur, Tuhan siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau masih berkenan kepadaku, Engkau mengasihi aku. Pasti kita merasakan betapa dekatnya Tuhan. Tidak jauh di ujung bumi, tidak. Tuhan itu sangat dekat. Mari Tuhan, Engkau itu begitu mengasihi kami loh Tuhan. Engkau itu mengasihi kami, mengasihi aku, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa sampai seperti hari ini, bukan karena kami ini hebat, bukan karena kami ini pinter, bukan karena kami ini kuat Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan punya rencana yang baik, yang indah, termasuk untuk rumah Tuhan di tempat ini. Percayalah, percayalah, percayalah kepada Tuhan. Lama tak kara lama-lama. Kira lama tak kara lama tak kara lama tak. Mari nyanyikan sekali lagi. Bapakku datang. Nyanyikan, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Datang sama Tuhan. Jangan datang sama dukun. Datanglah sama Tuhan. Ku datang mencari wajah-Mu. Makasih Tuhan. Dan ku merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Yesus, Tuhan mengulurkan tangannya. Mari sambut uluran tangan Tuhan. hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Tuhan, Engkau dekat di hatiku. Sungguh Kami tak takut Tuhan. Betapa Kau Engkau mengasihi mengasihi kami, mengasihi aku, mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Sekali lagi Tuhan, Engkau tak jauh. Nyanyikan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihi
betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. lama takarama. Tuhan, sesungguhnya Engkau tidak jauh, Tuhan. Asal kami menjaga kekudusan hidup kami, kami memerawat bait Allah, terlebih kami bertanggung jawab untuk bait-Mu. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami akan menyambut uluran tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau pasti memberikan yang terbaik untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teraikan firman-Mu, biar kami terus menghidupi firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini hadir, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Diberkati oleh firman Tuhan, sekali lagi beri sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Saatnya kita akan berikan persembahan, sebelumnya kita tunduk kepala berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih atas firman yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa, kalau saat ini kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Sebelumnya Yesus, Kau menguduskan setiap tangan yang akan memberi, dan biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang mengembalikan berkat-berkat anak-Mu dengan berlipat kali ganda. Engkau memberkati setiap keluarga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pendidikan, Engkau memberkati setiap usaha anak-Mu. Dan apapun yang anak-anak-Mu lakukan, biarlah Engkau sendiri yang membuatnya berhasil. Amin. Ya Ramayasa, Ikaramaya, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menjadi pengelola keuangan di tempat ini. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk lebih berhikmat ya Bapa, dan lebih heran di hadapan-Mu. Dan apapun yang kami persembahkan benar-benar menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti biasa dari sebelah selatan nanti ke utara. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya akan saya bacakan pengumuman kegiatan gereja sepekan ke depan. Sebelumnya pengurus dan jemaat GBI Bayangkara 4 Ponorogo mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala, Ibu Bedebora. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan selalu dipakai Tuhan, lebih heran di hadapannya. Haleluya. Hari Senin ada ibadah wanita Bamak yang akan dilaksanakan di GPDI
Raden Saleh, silakan bagi ibu-ibu kaum wanita yang mau ikut dipersilahkan datang. Dan hari Selasa ada evaluasi pelayanan umum dan youth dimulai pukul 6:30 malam di gereja. WL singer, pemain musik dan pengurus diwajibkan datang. Hari Rabu ada evaluasi pelayanan sekolah minggu di gereja pukul 7, dimulai pukul 7 malam. Dan hari Kamis ada komsel gabungan di gereja dimulai pukul 6:30 malam. Nanti bagi para anggota komsel-komsel ya, koordinator dipersilakan menghubungi yang hari ini tidak datang. Nah, kita berkumpul di hari Kamis dalam komsel gabungan. Dan hari Sabtu ada ibadah youth dimulai pukul 6:30 malam. Dan seperti biasa hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 ibadah sekolah minggu dimulai pukul 9 pagi dan ibadah raya sore dimulai pukul 5 sore. Dan pada bulan Agustus akan diadakan baptisan air bagi yang mau mendaftar dipersilakan kepada Saudari Kiki. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk perbaikan gereja dipersilakan mengisi di dalam amplop atau bisa langsung transfer. Dana perbaikan gereja yang sudah masuk puji Tuhan sebesar Rp41.250.000. Tuhan memberkati ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tutup ibadah kita naikkan pujian dulu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Nanti doa syafaat dan doa berkat akan dilaksanakan oleh Ibu Gembala. Bagi Ibu Gembala dipersilahkan. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hirala matakara lama takaya lama yasik. Hiala patakara lama yasikira lama. Hirala matakara lama yasikira lama takara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami boleh dilimpahi dengan ucapan syukur. Hati kami merasa damai Tuhan. Hati kami merasa sukacita Tuhan. Beban-beban yang kami bawa, kami taruh di dalam kaki-Mu. Kami taruh Tuhan. Engkau memberikan kelegaan kepada setiap kami Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan. Kami akan menyambut uluran tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sesungguhnya Engkau tidak jauh Tuhan. Engkau sangat dekat dengan kami Tuhan. Tetapi kami kadang-kadang tidak menyadari Tuhan. Kami menjauh. Kami sampai kami hilang Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin terus mendekat kepada Tuhan. Apapun masalah kami mau mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini hadir dengan berkat-berkat yang spesial. Dengan berkat double porsi Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun Tuhan. Karena ada Tuhan di depan kami. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak khawatir. Kami
kami letakkan hati kami, pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya kami mau mengandalkan siapa Tuhan, kalau bukan mengandalkan Tuhan. Manusia sangat-sangat terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, yang hari ini datang dalam keadaan sakit, pulang dalam keadaan sehat. Oleh bilur-bilur Yesus sudah dijamah dan disembuhkan. Ketika hati kami bersuka cita, penyakit itu akan Tuhan lalukan. Beban itu akan Tuhan angkat. Damai sejahtera itu akan Tuhan berikan kepada kami. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, bukan milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati anak-anak-Mu satu persatu, tidak ada yang Kau lewatkan. Berkati, lindungi setiap anak-anak-Mu, berikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, jauhkan dari virus, jauhkan dari kuman, jauhkan dari bakteri, jauhkan dari kuasa kegelapan. Hal-hal yang mengintimidasi kami, jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami tetap kokoh di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan. Kami menjadi manusia yang kokoh, umat-Mu yang unggul, umat-Mu yang tangguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kuat bersama-sama dengan Tuhan. Kuat bersama-sama dengan Tuhan. Ada Tuhan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak mau pulang. Tuhan berkati Tuhan di sepanjang perjalanan. Lindungi di sepanjang perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Pulanglah dalam sukacita Allah. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, mata pencarianmu, sawah ladangmu. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu. Penyertaan Tuhan dan penyediaan Tuhan, berkat yang berlimpah menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus Silakan memberkati. duduk, nanti Ibu Gembala ke depan berjemaat. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku berpasrah kepada